Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Agusriani. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di bab 8 buku akuntansi biaya karya Agus Purwoji. Soal yang dibahas adalah soal 8.2. Di sini kita bisa lihat dahulu keterangannya bahwa pada soal diberikan rincian dari persediaan awal, pembelian serta pemakaian bahan baku. Kemudian kita diminta untuk menghitung besarnya biaya bahan yang digunakan dan nilai persediaan bahan di akhir periode menggunakan sistem fisik dengan metode rata-rata tertimbang dan masuk pertama keluar pertama. Kemudian di soal nomor 2 kita diminta untuk menghitung besarnya biaya bahan yang digunakan dan nilai persediaan bahan di akhir periode menggunakan sistem fisik dengan metode rata-rata bergerak dan masuk pertama keluar pertama. Kita akan mulai untuk menghitung soal nomor 1. Yang diminta adalah menggunakan metode rata-rata tertimbang sistem fisik. Untuk mengerjakan sistem fisik, kita bisa berikan keterangan dahulu. Di sini persediaan awalnya berapa sesuai dengan keterangan pada soal bahwa persediaan awal sebesar 4.842 kg. Kemudian harga per unitnya adalah per kilogram adalah 22.500. Kemudian kita jumlahkan, totalnya adalah Rp108.945.000. Karena sistemnya adalah sistem fisik, yang berarti tidak setiap tanggal melakukan pemakaian bahan baku itu langsung dicatat, maka kita bisa jumlahkan dahulu seluruh pembeliannya. Dan karena yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang, maka kita bisa jumlahkan dahulu seluruh pembeliannya, kemudian di akhir kita akan menghitung berapa harga satuan per kilogram bahan yang digunakan. Di sini untuk pembeliannya ada 3 tanggal, dari tanggal 5, 14, dan 26 September sesuai dengan soal. Kemudian untuk unit dan harganya juga kita salin saja di sini dan kita jumlahkan, kita kalikan kuantitasnya dengan harga per kilogramnya. Kemudian di tanggal-tanggal selanjutnya juga sama seperti itu dan kita jumlahkan seluruh total bahan yang siap untuk digunakan. Di sini penjumlahannya totalnya adalah 2.458.506.750 dan total dari kuantitasnya adalah 105.000 kilogram 968. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung harga satuan dari bahan yang siap untuk digunakan, yaitu dengan cara total keseluruhan bahan yang siap untuk digunakan dibagi dengan total kuantitasnya. Itu di sini hasilnya adalah 23.200 per kilogram. Nah, harga inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung biaya bahan yang digunakan dan juga persediaan bahan di akhir periode. Selanjutnya, langkah selanjutnya di sini kita bisa hitung biaya bahan yang digunakan, yaitu dengan cara kita jumlahkan seluruh pemakaian dari tanggal 8, 16, dan 28. Di sini kita jumlahkan seluruhnya dari 37.000 sekian kilogram sampai 40.235 kilogram, totalnya adalah 103.941 kilogram yang digunakan. Kemudian kita bisa kalikan dengan harga satuan bahan yang siap untuk digunakan yang sebelumnya sudah kita cari di sini. Kemudian kita bisa menghitung total biaya bahan yang digunakan adalah dari perkalian kuantitas bahan yang digunakan dengan harga satuannya, yaitu totalnya Rp2.411.479.410. Kemudian untuk persediaan akhirnya di sini kita bisa lihat bahwa cara menghitungnya adalah total bahan yang siap untuk digunakan yang tadi sudah kita hitung dikurangi dengan biaya bahan yang digunakan, dikurangi dengan total bahan yang digunakan. Nah, hasilnya adalah sisa persediaan yang belum digunakan atau bisa disebut juga dengan persediaan akhir bahan. Kemudian di sini kita bisa kalikan dengan harga per kilogram dari persediaan bahan, yaitu Rp23.200.
Kita kalikan dan hasilnya adalah 47.027.340. Ini adalah nilai persediaan bahan di akhir periode, dan di sini adalah biaya bahan yang digunakan. Jawabannya adalah dua ini. Kemudian selanjutnya, metode yang diminta adalah masuk pertama, keluar pertama. Berbeda dengan perhitungan pada rata-rata tertimbang, bahwa kita menjumlahkan dahulu seluruh pembeliannya dan kita hitung di akhir nilai satuan dari biaya bahan, dari persediaan bahan per kilogramnya kita hitung dengan cara total dari persediaan bahan dibagi dengan atau kuantitasnya. Namun kalau di metode masuk pertama keluar pertama, kita menggunakan harga sesuai dengan tanggal-tanggal pembeliannya. Misalnya seperti ini, kita coba untuk penyusunannya kita bisa mengikuti cara yang sebelumnya. Kita catatkan dulu persediaan awalnya, di sini ada tanggal, kemudian total kuantitasnya persediaan awal adalah 4.842 kilogram, kemudian harga satuannya 22.500 rupiah. Di sini kita hitung totalnya. Total saldonya persediaan awal di sini ada 108 juta sekian. Nah, begitu juga untuk pembelian-pembelian di tanggal-tanggal berikutnya. Kita jumlahkan juga untuk total dari bahan yang siap untuk digunakan dari kuantitasnya sampai total saldonya di sini. Namun, untuk pemakaiannya kita tidak bisa langsung menjumlahkan keseluruhannya, keseluruhan kuantitasnya, kemudian langsung kita kalikan dengan harga satuan bahan yang siap untuk digunakan, tapi kita harus melihat dari harga pembelian atau dari harga bahan yang siap untuk digunakan sesuai dengan tanggal-tanggal pembeliannya. Di sini misalnya untuk pemakaian tanggal 8, saya pemakaian tanggal 8 dibutuhkan 37.839 kg. Kita harus mencatat harganya adalah harga dari bahan yang pertama kali masuk di dalam perusahaan, yaitu persediaan awal dahulu. Nah, sedangkan di persediaan awal hanya ada 4.842 kg barang bahan bahan. Nah, karena masih kurang sekitar 32.000, maka kita gunakan bahan yang kita beli di tanggal 5 bulan 9 dengan harga Rp23.125 seperti ini. Kita catat dahulu. Yang pertama, bahan yang kita gunakan adalah 4.842 kg. Kemudian harganya Rp22.500 dan totalnya adalah Rp108.945.000. Di sini kita bisa tambahkan keterangan sisa bahan. Misalnya begini. Di sini kita gunakan 32.997 kg. Itu adalah persediaan bahan yang kita beli di tanggal 5 September. Nah, sisanya sudah kita gunakan, kemudian sisanya adalah 2.845 kg. Seperti itu. Ini untuk membantu perhitungan. Udah harus dicatat. Nah, di sini kita bisa lihat lagi di perhitungan selanjutnya. Di tanggal selanjutnya, tanggal 16, kita ingin menggunakan 25.867 kg bahan. Kita gunakan dahulu persediaan yang sebelumnya, yaitu sisanya ada 2.845 kg, kita gunakan dulu di sini, kita catat. Kemudian harganya juga kita ikuti 23.125 rupiah. Kemudian kita jumlahkan di sini, kita kalikan. Dan kemudian selanjutnya karena kita butuhnya adalah 25.867, maka kita hitung 25.867 kg dikurangi dengan 2.845 kg yang sudah digunakan. Hasilnya adalah 23.022 kg. Kita gunakan dari persediaan bahan yang ada di tanggal 14. Kita beli di tanggal 14 bulan 9. Seperti itu. Dan seterusnya pun sampai tanggal 28 September menggunakan cara yang sama. Kemudian selanjutnya kita karena diminta untuk menghitung biaya bahan yang digunakan, kita bisa jumlahkan di sini.
biaya bahan yang digunakan dari kuantitasnya dan juga total saldonya, yaitu 103.941 kilogram. Ini sama perhitungannya seperti yang sebelumnya, hasilnya sama, kuantitas yang digunakan. Kemudian di sini saldonya adalah 2.410.872.250 rupiah total dari biaya bahan yang digunakan. Kemudian untuk persediaan akhir kita bisa gunakan cara yang seperti sebelumnya, yaitu kurangi total bahan yang siap untuk digunakan dengan total biaya bahan yang digunakan. Di sini kuantitasnya tersisa 2.027 kilogram. Ketika kita menghitung di cara yang sebelumnya, juga di sini kita bisa melihat bahwa memang ada persediaan yang tersisa sebesar 2.027 kilogram. Kemudian untuk harganya, di sini harganya bukan seperti yang sebelumnya, bukan seperti sistem average, rata-rata, tapi kita lihat di tanggal berapa yang persediaannya itu masih tersisa, yaitu di tanggal 26, dengan harga satuannya adalah 23.500 rupiah. Maka dari itu kita catat harganya adalah 23.500 rupiah dengan totalnya ketika dikalikan adalah 2. Di sini kita bisa kalikan 47.634.500. Ini adalah jawaban untuk nilai persediaan akhir periode. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke sistem perpetual. Di sini kita diminta untuk menggunakan sistem perpetual. Jadi perbedaan dengan sistem fisik adalah jika sistem fisik itu kita tidak langsung mencatat ketika kita menggunakan bahan, sedangkan di sistem perpetual kita langsung mencatat pada saat kita menggunakan bahan, persediaan bahan. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan metode rata-rata bergerak terlebih dahulu. Kita bisa gunakan tabel yang disebut dengan kartu persediaan untuk memudahkan perhitungan. Kita bisa gunakan untuk sistem perpetual. Kita catat dulu mulai dari tanggal, keterangan, kemudian untuk kolom masuk dan keluar ini ketika ada pembelian kita catat di kolom masuk, dan ketika kita gunakan persediaan bahan kita bisa catat di kolom keluar. Dan saldo di sini adalah saldo akhir dari persediaan bahan di setiap tanggal. Misal kita mulai dahulu di tanggal yang pertama, yaitu persediaan awal. Kita sesuaikan pada soal, tanggalnya adalah 1 September, keterangannya saldo awal. Kita langsung catat di kolom saldo. Unit, harga satuan, dan totalnya kita ikuti dari soal. Di sini sudah sesuai, kita lanjutkan. Transaksi selanjutnya, setelah tanggal 1, di sini kita lihat berurutan tanggalnya, yaitu tanggal 5 September ada pembelian sebesar 35.842 kg dengan harga satuan 23.125 rupiah. Kita bisa catat di tabel ini tanggal 5 September keterangannya pembelian dan ada barang yang masuk sebesar 35.842 kg dengan harga satuan disesuaikan dan juga nilai totalnya dikalikan saja. Dan untuk saldonya di sini untuk cara menghitungnya adalah kita jumlahkan dahulu untuk unitnya dari saldo awal dengan yang pembelian. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 40.684. Kemudian kita jumlahkan nilai akhirnya di sini, yaitu saldo awalnya tadi 108.945.000 rupiah ditambahkan dengan nilai dari pembeliannya, dan totalnya adalah 937.791.250 rupiah. Dan barulah kita bisa menghitung harga satuannya. Karena ini rata-rata bergerak, maka kita rata-ratakan saja, kita bagi total dari persediaan bahannya, yaitu di sini 937 juta sekian dibagikan dengan kuantitasnya, dan hasilnya pada tanggal 5 September nilai satuan, harga satuan dari per kilogram dari persediaan bahan adalah 23.051 rupiah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di tanggal 8, kita ingat ya teman-teman, untuk mencatatnya kita urutkan per tanggal, sesuai tanggal. Di sini 8 September ada pemakaian sebesar 37.839 kg. Kita catat di sini kolom keluar tanggal 8 pemakaian, unitnya kita catat, harga satuan, dan juga totalnya dicatat. Dan untuk menghitung saldo akhirnya, di sini teman-teman bisa, untuk harga satuan dari pemakaiannya, kita gunakan harga satuan yang sudah kita hitung di tanggal sebelumnya, yaitu di sini, 23.051 rupiah.
Dan untuk menghitung saldo akhir di tanggal 8, kita bisa jumlah hitung dahulu unitnya, unit akhirnya. Di sini 40.684 dikurangi dengan unit yang keluar. Kemudian kita hitung juga nilai akhirnya di sini, kita kurangi dengan unit yang keluar. Setelah itu barulah kita bisa mencatat harga satuannya. Harga satuannya ini karena pemakaian bukan pembelian, maka masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu Rp23.051. Harga satuan ini akan berubah ketika ada pembelian bahan baku yang harga itu berbeda dengan harga yang sebelumnya kita catat. Misalnya di sini ada Rp23.051, tapi nanti ketika membeli lagi harganya misalnya Rp24.000, itu kan berbeda. Kita akan hitung lagi untuk harga satuannya seperti itu. Kita lihat setelah tanggal 8 ada tanggal 14 pembelian dengan harganya 23.000. Di sini bisa kita lihat bahwa harganya berubah. Nanti kita akan hitung lagi harga satuannya. Di sini kita catat dahulu. Tanggal 14 pembelian kita catat di kolom masuk untuk unit, harga satuan, dan juga totalnya. Kemudian kita hitung di kolom saldo untuk unitnya dahulu kita jumlahkan. Kemudian kita jumlahkan untuk totalnya, nilainya di sini kita jumlahkan. Kalau sudah, barulah kita hitung harga satuannya dengan cara total nilai di sini dibagikan dengan kuantitasnya seperti itu. Dan begitu juga untuk tanggal-tanggal selanjutnya. Ini dari tanggal 16 sampai 28 September, kita urutkan saja mencatatnya sesuai dengan urutan tanggal transaksi. Kemudian selanjutnya karena kita ditanya berapa biaya bahan yang digunakan, sini kita bisa hitung pada kolom keluar. Nah, di sini adalah total biaya bahan baku yang digunakan, yaitu penjumlahan dari seluruh nilai bahan yang keluar, yaitu totalnya Rp2.410.964.753. Dan untuk unitnya, kita jumlahkan juga keseluruhannya, ini adalah unit yang keluar. Total biaya bahan baku yang digunakan. Total bahan baku yang digunakan dalam unit adalah 103.941 kg. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita diminta untuk menghitung nilai persediaan bahan di akhir periode. Untuk nilai persediaan bahan di akhir periode di sini sudah bisa kita lihat, kita tidak perlu menghitung lagi, yaitu adalah jawabannya Rp47.541.997. Dan ini adalah jawaban untuk metode rata-rata bergerak. Selanjutnya kita akan mencatat menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. PIFO. Kita mulai dengan mencatat saldo awalnya dahulu seperti sebelumnya. Langsung di kolom saldo. Kemudian selanjutnya perbedaannya adalah ketika ada pembelian yang harganya berbeda, tidak kita hitung dengan cara membagi nilai dan juga unit, tapi kita harus mencatat kedua harga yang berbeda tersebut. Kita coba di sini untuk tanggalnya pembelian di tanggal 5 September. Kita catat di sini di kolom masuk karena pembelian. Nah, karena di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa harga di sini 22.500 dan harga yang baru adalah 23.125. Ini adalah harga yang berbeda. Tidak perlu kita rata-ratakan, tapi kita harus catat kedua-duanya karena ini adalah metode FIFO seperti ini. Nah, ini kita catat dahulu nilai persediaan yang sebelumnya, yaitu di saldo awalnya ada Rp22.500 dengan total unitnya 4.842 kilogram. Nilainya juga kita catat dan barulah kita catat pembelian yang baru. Di sini nilainya adalah Rp23.125 dengan totalnya Rp828.846.250. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada pemakaian, kita harus menggunakan persediaan yang sebelumnya dahulu di baris pertama di sini yang harus kita habiskan terlebih dahulu. Kita coba lagi. Selanjutnya ada pemakaian di tanggal 8 September, 37.839 kg. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita harus menghabiskan persediaan yang sebelumnya dahulu, ini sini, yang pertama, maka kita bisa catatkan seperti ini. Di kolom keluar, sebesar 4.842 kg dengan harga satuan Rp22.500 dan nilainya adalah Rp108.945.000. Kemudian karena kita membutuhkannya adalah 37.839 kg dan kita sudah menggunakan
4.842 kilogram dari tanggal sebelumnya, dari persediaan saldo awal, maka kita harus menggunakan persediaan yang kita beli di tanggal 5 September sebesar 32.997 kilogram seperti itu. Dan harganya mengikuti juga dengan harga di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilainya, saldonya kita bisa lihat bahwa caranya adalah karena persediaan yang harganya 22.500 ini sudah habis, maka kita tidak perlu mencatatnya lagi, kita hanya mencatat persediaan yang masih ada, yaitu yang kita beli di tanggal 5. Tadinya ada 35.842, kita kurangi dengan total yang digunakan, hasilnya adalah sisanya 2.845 kg dengan harga satuannya 23.125. Kita ikuti dengan keterangannya sebelumnya. Kemudian kita jumlahkan saja di sini, kita kalikan. Dan selanjutnya kita beralih ke tanggal 14. Ada pembelian dengan harga yang baru. Seperti tanggal 5, kita coba catatkan. Di sini di kolom masuk, kita catat dahulu total dari persediaan yang masih ada di tanggal sebelumnya, yaitu yang harga 23.125. Kemudian baru kita catatkan persediaan yang baru kita beli dengan harga yang baru, yaitu Rp23.000. Kemudian selanjutnya ada pemakaian bahan di tanggal 16 September. Kita catatkan sama seperti tanggal 8 caranya. Kita habiskan dahulu persediaan yang harganya 23.125, karena itu adalah persediaan yang pertama kali masuk dibandingkan dengan yang harga 23.000. Dan kita totalkan saja. Jumlahkan, di sini juga adalah persediaan yang kita gunakan di tanggal, persediaan yang kita beli di tanggal 14 yang kita gunakan gitu. Dan di sini yang digunakan sebesar 23.022 kg. Kemudian selanjutnya kita catat sisa dari persediaan yang masih ada di tanggal 16 September. Yaitu karena yang harga 23.125 ini sudah habis, kita tidak perlu catat lagi. Dan yang masih tersisa adalah yang harga 23.000. Yaitu di sini 26.917 kg dikurangi dengan 23.022 kg. Dan hasilnya adalah 3.895 kg. Ini adalah sisa persediaan yang masih ada di tanggal 16 September. Kemudian harga satuannya 23.000 dan kita jumlahkan saja, kita kalikan. Saldo persediaannya adalah Rp89.585.000. Kita lanjutkan pencatatannya sampai ke tanggal terakhir. Di sini tanggal 26 dan 28. Ada pembelian yang baru dan pemakaian yang baru, caranya sama seperti sebelumnya. Dan karena kita ditanya berapa total biaya bahan yang digunakan, kita bisa jumlahkan saja di kolom keluar. Di sini total biaya bahan baku yang digunakan adalah 2.410.872.250 rupiah. Dan total dari kuantitas yang digunakan adalah 103.941 kg. Untuk kuantitas, jika menggunakan metode yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Di sini bisa dilihat hasilnya sama, yang berbeda hanyalah nilainya saja, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya juga kita ditanya mengenai nilai persediaan akhir ya. Nilai persediaan akhirnya bisa kita lihat di sini. Pada tanggal 28 September, totalnya adalah 47.634.500. Dan itu adalah nilai persediaan yang masih ada dan bisa disebut juga dengan nilai persediaan akhir. Baik, sekian video Mantari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Dan sampai jumpa di video Mantari selanjutnya.